Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kasus penanganan korupsi di pemerintahan Bapak Prabowo ini benar-benar tengah dalam sorotan. Selain soal polemik denda damai yang sekarang sudah dinyatakan bahwa itu tidak akan dilakukan, yang paling banyak disoroti adalah kasus Harvey Muiz ini yang terlibat dalam korupsi timah 300 triliun lebih, tapi dihukum sangat ringan, hanya 6,5 tahun. Mungkin Pak Harvey ini dibaca oleh dalam kasus korupsi 300 sekian triliun nikel itu dibaca oleh hakim dalam perspektif yang keliru, karena Pak Prabowo memang mengucapkan akan memaafkan para koruptor asal kembalikan aset hartanya. Tapi kan kemarin di acara Natal Nasional justru Pak Prabowo menerangkan bahwa dia tidak akan memaafkan, sebetulnya bukan itu poinnya. Yang udah bertobat itu dalam konteks religi Natal kemarin itu, ya udah balikin dong, terus dia tambahin kalau enggak ya kita kejar gitu. Jadi sebetulnya itu yang kemudian membatalkan seluruh asumsi bahwa seolah-olah Prabowo hendak memaafkan, dan itu tafsir yang juga dibaca oleh Menteri Hukum yang akhirnya dia cari keterangan bahwa ya memang ada undang-undang itu pemaafan kalau mengembalikan atau ada negosiasi, tapi itu bukan dalam bidang korupsi, itu dalam soal pidana ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang dimaksud setelah banyak kritik, termasuk apalagi dari Pak Mahfud itu. Tetapi dalam soal Harvey itu kan harusnya ada pemahaman baru bahwa koruptor itu justru diperberat. Dan yang ajaib itu adalah begitu masuk dalam isu atau suasana keadilan, orang menuntut pemberatan hukuman, bukan justru pengurangan hukuman, karena dianggap tuntutan jaksa itu berlebihan kan. Jadi orang hanya lihat skalanya kok segede gitu dalam perbandingan dengan tuntutan hukumannya, itu artinya ada yang nggak adil. Jadi rasa keadilan udah bekerja lebih dahulu sebelum kita masuk pada semacam kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam kapasitas kedudukan di dalam perusahaan segala macam. Jadi kita mesti baca dalam di soal-soal korupsi ini di dalam keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, publik bereaksi lebih dahulu karena menganggap skala sebesar itu kenapa cuma sekian tahun, ya mungkin ada pertimbangan juga. Tetapi hakim itu harus mampu untuk merawat keseimbangan itu. Tentu tidak mungkin ada semacam street justice itu kan, peradilan jalanan. Tetap mesti ada kepastian. Tetapi begitu hakim bikin wording dalam pertimbangannya bahwa tuntutan jaksa itu berlebihan, maka dia potong beberapa separuh itu juga jadi sinyal bahwa ya kalau begitu yang akan terjadi adalah pengurangan hukuman, bukan penambahan hukuman. Jadi intinya adalah pengurangan hukuman itu tidak disukai oleh netizen. Itu yang menyebabkan heboh ketika diputuskan bahwa hanya 6 sekian tahun hukuman terhadap dana yang hilang dari negara untuk negara, yaitu 300-an triliun. Kira-kira itu konteksnya sebetulnya.